Baik, Tribuners, untuk lebih jelasnya kami sudah terhubung kepada pengamat. Selamat sore Pak Triyono. Sore Mbak Novi. Apa kabar Pak Triyono? Alhamdulillah baik sehat. Baik Pak, seperti yang kita tahu kan hari ini digelar debat kedua Pilkada Pesawaran ya Pak ya, dengan tema membangun masyarakat pesawaran yang sehat dan juga cerdas. Namun dari kacamata pengamat Pak Triyono sendiri, apa saja sih isu utama yang seharusnya dibahas oleh para paslon? Ya baik Mbak Novi. Jadi debat publik kedua ini merupakan rangkaian dari debat ya, publik yang digelar oleh KPU dari debat publik yang pertama. Nah tentu isu-isu yang menjadi topik perdebatan ini adalah yang memang sudah ditentukan oleh KPU dan tentu yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat di isu-isu infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan. Nah, itu menjadi hal yang dinamis tentunya gitu ya, karena dalam proses debat publik yang kedua di Kabupaten Pesawaran ini, tentu nanti rakyat akan melihat gitu ya, seperti apa calon-calon yang ditawarkan oleh partai, yang diusung oleh partai, sehingga mereka layak dipilih oleh publik masyarakat. Apakah adanya dinamika baru yang muncul dalam Pilkada Pesawaran setelah debat pertama? Ya, jadi saya rasa isu-isu eh, yang akan diperbincangkan itu ya tidak jauh dari skala apa yang menjadi kebutuhan publik di masyarakat. Nah, paling tidak terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan eh, permasalahan banjir, kelangkaan pupuk gitu ya. Itu kan beberapa poin catatan yang memang menjadi problematika ya di Kabupaten Pesawaran ini. Nah, kemudian faktor apa gitu ya yang diberikan, yang ditonjolkan oleh calon ini nanti yang perlu kita lihat gitu ya terhadap problematika yang ada di Kabupaten Pesawaran ini, itu apa gagasan dan solusi yang ditawarkan. Nah, ini tentu akan menjadi sangat menarik gitu ya. Publik akan melihat dari problematika yang ada di Kabupaten Pesawaran ini, kemudian apa solutif gagasan ya yang ditawarkan oleh para paslon dalam debat publik kedua ini, Mbak. Lanjut, mungkin kita bakal lanjut aja ya Pak ya. Lantas apa sih Ya, Pak strategi yang seharusnya dipersiapkan oleh para paslon untuk menunjukkan pemahaman nih Pak, terutama dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan? ya, jadi tentu ya untuk di bidang kesehatan di Kabupaten Pesawaran ini tentu poin-poin yang memang bersentuhan dengan masyarakat seperti pelayanan publik gitu ya, dari tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit. Nah, rakyat kan dalam hal ini berharap gitu ya, ada pelayanan kesehatan secara gratis walaupun terbantu oleh BPJS. Tapi dalam hal ini tentu diharapkan ya oleh masyarakat Pesawaran itu bagaimana pelayanan kesehatan itu betul-betul maksimal dirasakan oleh masyarakat Pesawaran gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok. Ambulan yang bisa memfasilitasi, membantu masyarakat. Kemudian di bidang kesehatan juga terkait dengan stunting gitu ya. Bagaimana pelayanan terhadap anak-anak yang kurang gizi itu juga terperhatikan, para lansia. Nah, ini tentu menjadi poin-poin ya yang menarik sebenarnya untuk diperdebatkan dan didiskusikan, khususnya pada gagasan seperti apa ya yang akan ditawarkan oleh paslon yang ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Pesawaran ini, Mbak Novi. Nih Pak, apakah ada paslon yang lebih unggul dan memberikan solusi lebih konkret untuk masyarakat pesawaran? Ya, sejauh ini ya, masing-masing pendukung tentu mengklaim gitu ya, bahwa paslon yang didukungnya itu lebih menonjol gitu ya, atau lebih memahami kondisi masyarakat. Tapi sekali lagi, prosentase dalam perdebatan ini kan akan terus bergulir sampai dengan nanti eh, di tanggal 27 November. Nah, inilah yang kemudian tinggal kita kawal saja. Tapi yang jelas dari proses debat ini sedikit banyak ini akan memberikan pengaruh ya terhadap elektabilitas paslon. Baik Pak. Dan
paslon, narasi-narasi yang dibangun di masif selanjutnya gitu ya, pendekatan-pendekatan ke masyarakat gitu. Gitu Mbak Novi. Baik Pak, terakhir Pak, sejauh mana debat-debat seperti ini nih, nanti sampai debat yang ketiga, ini bisa mempengaruhi keputusan pemilih ya Pak ya? Iya, tentu ya. Hanya saja tidak bisa kita kemudian membuat kesimpulan bahwa pasca debat ini itu kemudian paslon 01 atau paslon 02 itu menjadi unggul gitu ya. Karena sekali lagi elektabilitas ini akan terus bergulir sampai dengan 27 November nanti. Barangkali pada saat debat publik ini meyakinkan, tetapi seiring perjalanan waktu ini kan masih kurang lebih 2 minggu lagi gitu ya menuju pencoblosan. Nah, tetapi setidaknya dari debat publik yang kedua ini akan memberikan sebuah kemantapan gitu ya, keyakinan di masyarakat untuk memilih paslon yang akan dipilih, yang akan dicoblos pada saat 27 November nanti. Nah, maka seharusnya debat publik ini menjadi salah satu ya momentum terpenting kedua paslon bagaimana lebih ya meyakinkan kepada publik masyarakat Pesawaran dalam menyampaikan ide-ide gagasannya gitu ya, sehingga publik yang tadinya setengah hati atau tidak tahu menjadi lebih yakin 27 November nanti akan memilih paslon 01 atau paslon 02. Nah, tentu kita berharap gitu ya, sekali lagi dengan adanya debat publik ini jelang hari pencoblosan tanggal 27 November nanti, masyarakat ya semakin teredukasi, masyarakat semakin yakin gitu ya bahwa ini loh pilihan yang pas, yang tentu tidak hanya janji-janji saja, tetapi ke depan dibuktikan ya dalam bentuk implementasi program yang pro kepada rakyat, sehingga Kabupaten Pesawaran bisa lebih maju gitu ya, lebih sejahtera masyarakatnya secara merata. Baik Pak Triyono, tentu semoga kita berharap ya Pak Triyono, sampai nanti pada debat ketiga kalinya dapat mengedukasi masyarakat Pesawaran dan bisa memilih mana yang terbaik dari kedua paslon. Betul Mbak Afi. Baik Pak Triyono, Ya, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. sama-sama Mbak Novi. Selamat sore. Sore. Baik Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan tayangan lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Terima kasih dan sampai jumpa.